Ya. Baik, sudah ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, suara saya bisa didengar ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, untuk minggu depan tidak ada kuliah, begitu ya. Tapi nanti Bu, dengan Bu Mega saya atur lagi ya Bu. Karena kuliahnya yang hari Kamis seperti sekarang ini kan dipindahkan ikut kuliah yang dengan Malaysia. Begitu. Ya, ya. Nanti kita bicarakan nanti. Baik, jadi untuk minggu depan itu ada kegiatan fakultas. Ada juga di Instagramnya UB sesungguhnya. Jadi akan diadakan join class. Jadi akan diadakan join class. 3 hari mahasiswa, harusnya 3 hari. Jadi sejak hari Senin, minggu depan, Selasa, dan terakhir Rabu. Materinya beda-beda. Jadi join class itu dimaksudkan adalah peserta yang ikut perkuliahan itu adalah tidak hanya mahasiswa UB, tapi juga mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia, mahasiswa. Ya, jadi materinya adalah kalau yang hari Rabu kan hari terakhir itu adalah materinya Private International Law, begitu. Ya. Nah, yang hari Senin materinya adalah tentang Human Rights Law. Nanti dipandu Bu Nanda. Hari Selasa materinya tentang sistem hukum ya, Indonesia dan Malaysia. Nah, nanti habis ini flyer yang punya saya akan saya share ke koordinator. Tiap hari join kelas dengan gabungan dengan mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia itu, jadi diajar juga oleh gabungan dosen Universitas Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Hukum Brawijaya. Jamnya kalau program itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu minggu depan, waktu Indonesia Barat adalah jam 3:30 sore. Dan di flyer ini sudah ada registration link-nya, itu ya saudara. Jadi tolong diikuti. Nanti materinya juga akan saya share, sehingga nanti saya harapkan dengan materi yang sudah di-share di awal, kalian akan siap dengan pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Jadi jangan pasif, nanti malu kita kalau pasif mahasiswa. Jadi itu pesan saya lebih dulu, sambil menunggu yang lain. Tuh. Sudah ada di Instagram officialnya UB juga ya, program join class dengan Malaysia ini. Oke, jadi hari ini tuh hakikatnya adalah materi terakhir, saudara. Jadi saya tutup dulu ya. Oh, Anda belum bisa lihat sih, saya ngomong ngalur ngidul dadan. Lupa. Ini yang saya bicarakan. Bisa dilihat mahasiswa? Ya. Jadi, kuliah minggu depan yang hari Kamisnya hanya berupa kuis secara online. Kuis dengan Google Forms seperti biasa, secara online. Tapi hari Rabunya, yaitu sesuai jadwal dengan join class dengan Malaysia, itu Senin, Selasa, Rabu, dan Rabu itu khusus untuk materi Private International Law atau HPI.
itu jam 3:30 sampai 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan saya share flyer ini beserta materi Bu Afifah, sehingga saya harap mahasiswa juga sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Sampai sekarang saya belum memperoleh materinya dari dosen Universitas Kebangsaan Malaysia itu, tapi nanti saya bagikan kalau mereka memberi, begitu ya. Tuh. Oke. Saya tutup. Baik mahasiswa, jadi hari ini itu adalah sesungguhnya materi terakhir, ya, materi terakhir dari peristiwa. Ya, sesungguhnya materi HP itu amat sangat banyaknya, tidak terbatas ya, semua peristiwa keperdataan yang ada unsur asing. Bahkan kalau Anda tahu hukum kepailitan, ya, kepailitan atau bangkrut itu juga dibahas dalam HPI juga, tetapi terlalu kompleks lah. Terlalu kompleks kan mata kuliah HPI ini kan untuk mahasiswa tahun pertama. Kemudian yang penting Anda paham prinsip-prinsipnya ya, prinsip yang nama-nama Latin itu. Lex recite, forum recite, locus regit actum, ya gitu-gitu itu sudah harus ditanamkan sejak awal. Nah, nanti berkembang bagaimana bidang-bidang perdata yang lain. Perdata kan amat sangat banyaknya. Nah, yang lain yang ada unsur asingnya ya itu sambil berjalan. Tapi prinsip basic dasarnya itu sama ya. Semua yang terkait benda tetap hukumnya adalah di mana benda tetap berada. Kalau terkait syarat formalitas, ya harus mengikuti locus regit actum, hukum di mana perbuatan itu dilakukan, itu syarat formalitas. Kalau syarat kecakapan material mengikuti prinsip nasionalitas, hukum nasional para pihak, itu kan, itu prinsip-prinsip utama. Nah, apa pentingnya materi yang terakhir ini? Itu karena kita ingat di awal perkuliahan ya, ini bentuk PDF-nya. Tujuan dari mempelajari HPI, masih ingat ya? Ruang lingkup dan tujuan HPI. Kalau kalian lihat di slide bawah ini ya, satu, kita belajar waktu awal semester menentukan yurisdiksi ya. Jadi tujuan HPI itu menentukan yurisdiksi, di mana sih kita, pengadilan mana sih yang memiliki kewenangan. Nah, itu kan dulu. Itu tujuan HPI, kita sudah belajar ada prinsip-prinsipnya ya. Misalnya aktor sequitur forum rei. Jadi tempat gugatan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat tergugat, kecuali tergugatnya berada di luar negeri, misalnya seperti itu. Nah, setelah pengadilan Indonesia berdasar prinsip-prinsip HPI itu memang memiliki yurisdiksi, maka kita belajar hukum apa kalau gitu yang diberlakukan, ya kan? Dalam peristiwa atau sengketa yang diselesaikan pengadilan Indonesia. Sengketa HPI yang diselesaikan pengadilan Indonesia. Jadi kita sudah berbincang-bincang mempelajari sengketa HPI di bidang orang, itu hukumnya apa nanti yang dipakai. Waris, perkawinan, perceraian, hukum apa yang dipakai. Sengketa tentang hak kebendaan, hukum apa yang dipakai. Sengketa tentang perbuatan melawan hukum apa yang dipakai oleh pengadilan Indonesia. Itu kan kita sudah pelajari. Nah, tujuan terakhir mempelajari dari HPI, ya hari ini kita pelajari. Kalau sudah di sidang di pengadilan dengan menggunakan hukum ya tertentu sesuai prinsip-prinsip HPI,
kan berarti sudah ada putusan pengadilan. Nah, karena ini ada unsur asing, biasanya karena mungkin para pihaknya berbeda negara, atau objek benda yang disengketakan berada di luar negeri, misalnya. Sehingga kita sekarang masuk ke bidang terakhir dari belajar HPI. Bagaimana putusan pengadilan Indonesia itu nanti dapat diakui dan sekaligus dilaksanakan di luar Indonesia. Dan sebaliknya, bagaimana putusan pengadilan asing ya, dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia. Itu. Kan itu. Yaitu tujuan terakhir sesungguhnya membahas hukum perdata internasional. Jadi sekarang kita mempelajari tujuan terakhir, yaitu putusan, ya, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Nah, saya harap kalian sudah atau setidaknya sedang ya, mempelajari hukum acara perdata. Karena mau nggak mau ya, kalau sudah putusan eksekusi itu kan hukum acara perdata. Nah, kita tahu untuk putusan ya, kalau kita berbicara putusan baik itu asing seluruh dunia ya sama, putusan itu ada yang bersifat deklaratorik, ada yang bersifat deklaratorik, ada yang bersifat konstitutif. Suara saya bagaimana, saudara? Putus-putus ya? Nggak Bu, jelas. Oh, baik. Nah, jadi putusan baik asing maupun putusan Indonesia itu ada yang bersifat deklaratorik. Kalau deklaratorik ya berarti intinya tidak mengandung sanksi, tapi hanya penetapannya. Putusan produk pengadilan kan ada dua, bisa berupa putusan, bisa berupa penetapan. Tapi di perkuliahan ini kita sebut semua sebagai putusan. Jadi misalnya penetapan tentang status perkawinannya nggak sah itu, nah misalnya. Ternyata perkawinannya tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak sah. Terus penetapan ahli waris. Kita nggak bisa tiba-tiba ngeklaim, oh saya itu ahli warisnya Bapak ini loh, nggak bisa. Semua harus prosedur ya. Jadi intinya tidak ada gugatan, sengketa, tapi penetapan status, ya, penetapan kontrak itu sah atau tidak. Misalnya seperti itu. Itu putusan juga, tapi bersifat deklaratorik. Nah, kalau yang konstitutif itu adalah intinya putusan itu menciptakan sebuah keadaan baru dari seorang yang statusnya kawin menjadi cerai, misalnya ya. Seorang anak yang tidak punya orang tua sekarang diangkat anak sehingga anak itu punya orang tua, anak angkat ya misalnya, adopsi. Hal seperti itu. Orang gila misalnya, minta maaf ya, itu ditunjuk pengampu. Jadi dulu dia seperti terlantar, sekarang ada wakilnya yang mewakili si orang gila itu dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi menciptakan keadaan baru, ya, konstitutif. Nah, putusan yang terakhir itu adalah jenisnya kondemnatoir. Kondemnatoir itu bahasa Inggris condemn, ya, menghukum. Jadi biasanya ini karena putusan yang terjadi karena sengketa. Misalnya Anda wan prestasi, ya kan? Nah, Anda yang wan prestasi berarti dihukum membayar ganti rugi. Atau kalau tidak memenuhi janjinya, properti Anda dieksekusi, disita, ada sanksi. Tidak hanya terkait dengan kontrak, tapi misalnya sengketa anak asuh, sengketa hak asuh orang tua, ya kan, dalam perceraian, memperebutkan hak asuh memperebutkan hak asuh atas anak
Sehingga pengadilan memutuskan, oh hak asuhnya si anak ini dikasihkan ke ibunya, bukan ke bapaknya. Itu termasuk salah satu contoh putusan kondemnatoir. Jadi putusan yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Intinya memberikan sanksi. Jadi ada 3 macam putusan. Kenapa ini penting? Nanti kita bicarakan. Ya. Jadi baik itu asing maupun putusan Indonesia, itu sifat-sifatnya untuk perdata ya, itu ada yang berjenis apa tadi? Deklaratoir, berjenis konstitutif, dan berjenis kondemnatoir. Nah, sekarang kita masuk dulu. Untuk putusan asing, ya, apa bisa itu diakui di Indonesia? Apa bisa itu diakui di Indonesia? Ya. Jadi makna pengakuan itu ya artinya putusan yang sudah dibuat oleh pengadilan asing itu diakui, ya berarti tidak diadili lagi untuk sengketa yang sama, untuk sengketa yang para pihaknya sama, permasalahannya sama, ya sudah itu. Kalau sudah diputuskan oleh sebuah pengadilan asing, ya tidak diadili lagi oleh Indonesia. Itu makna dari pengakuan. Arti pengakuan itu. Putusan itu sudah tidak diotek-otek lagi, misalnya. Jadi, terutama di negara-negara common law, ya, itu ada doktrin committee dan obligation. Komite itu artinya sopan santun, menghormati. Karena saya sekali lagi ingatkan untuk HPI, Hukum Perdata Internasional itu banyak sekali digunakan doktrin, ya, sebagai sumber hukumnya. Jadi arti doktrin committee and obligation itu adalah doktrin di mana negara-negara di dunia ini harusnya, gitu ya, menghormati putusan pengadilan negara lainnya, supaya nanti putusan pengadilan Indonesia juga dihormati di negara lain, gitu maksudnya. Memang kemudian permasalahannya adalah, ya Bu, kalau pengadilannya itu jujur kayak di negara-negara sudah maju begitu ya, jujur pengadilannya bebas korupsi, ya memang pantas diakui. Tapi kalau di Indonesia kayak begini, kan diakui malah bahaya, karena hak yang orang yang benar malah kalau pengadilannya korupsi malah tidak diberikan hak yang orang benar, misalnya seperti itu. Tapi anyway, itu hal yang berbeda. Jadi awalnya kenapa sih putusan pengadilan di seluruh dunia itu harusnya diakui satu sama lain? Karena adanya doktrin committee and obligation. Committee itu artinya penghormatan, obligation itu kewajiban. Doktrin yang kedua adalah doktrin res judicata dan doktrin estoppel. Ya. Jadi itu sungguhnya kalau Anda sudah belajar hukum perdata atau hukum pidana, hukum acara, pernah dengar nggak? Ya, istilah ne bis in idem, ya kan? Ne bis in idem. Jadi suatu perkara yang sama dengan pihak yang sama, sudah ada putusan tertentu, ya tidak bisa diadili lagi. Ya, kalau itu diadili terus ya nggak selesai-selesai, kapan tuntasnya sengketa? Ya, itu artinya. Ne bis in idem. Tidak bisa diadili lagi. Jadi res judicata itu ya sama, artinya suatu perkara sudah diputus, ya sudah diputus, that's it, seperti itu. Pengadilan lainnya, walaupun itu di negara yang berbeda, hendaknya tidak lagi mengadili perkara yang sama tersebut. Sudah diputus cerai dengan sah di Singapura, di Indonesia diputus lagi sengketa perceraian itu. Ya kalau putusannya sama, nah, kalau nggak putusannya nggak sama kan bubar, bisa dipahami. Nah, jadi azas res judicata itu arti pengakuan. Pengakuan itu yaitu tadi suatu putusan ya
sudah diputus dengan benar, sudah barang tentu dengan prosedur yang benar, para pihak didengar, ya kan, bukti-bukti diperhatikan, seperti itu, ya sudah itu diakui. Walaupun nanti putusan itu masih dibawa ke proses banding kasasi, tapi pengadilan lain itu tidak mengadili lagi untuk perkara yang sama. Itu artinya doktrin res judicata dan doktrin estoppel. Nanti Anda baca lagi. Jadi itu arti pengakuan seperti komiti, doktrin res judicata, atau kita lebih kenal istilahnya nebis in idem. Jadi itu secara prinsip di dunia itu, prinsip-prinsip HPI, terutama juga di negara common law, kenapa sih putusan pengadilan asing pun itu layak diakui. Sekarang kita masuk di Indonesia. Nah, untuk Indonesia itu unik. Dan memang HPI Indonesia sendiri belum ada undang-undangnya, begitu saudara. Sehingga kita masih pakai doktrin, jurisprudensi, ajaran ya dari sejak zaman kolonial dulu. Yang perlu kita perhatikan, seperti di negara common law, HPI Indonesia tidak menganut doktrin committee and obligation. Jadi tidak ada kewajiban untuk pengadilan Indonesia mengakui putusan pengadilan asing, tidak ada. Tidak ada kewajiban dan tidak harus menghormati putusan pengadilan asing. Karena kalau Anda lihat poin ketiga, Indonesia menganut prinsip judicial sovereignty and territorial sovereignty. Jadi apa itu sovereignty? Itu kedaulatan kan. Jadi Indonesia itu nasionalis intinya. Jadi kita adalah memiliki kedaulatan untuk pengadilannya dan kedaulatan di teritorinya. Ya, jadi putusan asing ya berlaku di negara asing itu aja. Tidak intervensi kedaulatan Indonesia. Itu prinsip sejak zaman kolonial sampai sekarang belum berubah. Selanjutnya, Indonesia, kalau Anda belajar hukum acara, memang mengakui prinsip nebis in idem atau res judicata itu. Ya, kalau perdata, silakan Anda lihat di pasal 1917 BW. Namun, itu bukan untuk putusan asing. Jadi misalnya kalau sudah diputuskan di pengadilan Surabaya, sudah para pihaknya sama, ya sudah diputuskan DOC oleh pengadilan negeri Surabaya, pengadilan negeri Malang tidak boleh lagi mengadili perkara yang sama dengan para pihak yang sama tadi. Jadi prinsip res judicata, nebis in idem hanya berlaku untuk putusan domestik, saudara, bukan untuk putusan asing. Paham ya? Jangan lupa diisi daftar hadir. Itu, jadi berbeda memang dengan negara common law. Kita tidak menganut doktrin committee obligation, tetapi kita menganut judicial sovereignty, memiliki kedaulatan. Hal ini terbukti di RV, masih ingat ya, Rechtsverordering, hukum acara perdata untuk orang Eropa. Kenapa kok masih pakai RV, kok nggak pakai HIR atau hukum acara perdata yang sudah diperbaharui, HIR ya? Ya karena banyak juga HIR itu yang tidak mengatur, kurang lengkap, khususnya kalau terkait dengan hal-hal yang ada unsur asing, sehingga masih digunakan hukum acara perdata untuk orang Eropa, Rechtsverordering. Jadi pasal 4436 RV, ya ini agak banyak, silakan Anda baca sendiri wes ya. Intinya apa?
putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di wilayah hukum negara Indonesia kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam pasal 724 KUH dagang. Itu aja. Jadi untuk hal-hal yang putusan terkait dengan pasal 724 KUH dagang itu bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia, tapi selebihnya tidak bisa. Itu titik. Jadi perkara-perkara yang di luar pasal 724 KUH dagang itu harus diajukan lagi, diperiksa lagi, dan diputus lagi di muka pengadilan Indonesia. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, lah kalau gitu, wah hebat nih pasal 724 KUH dagang mengatur apa sih? Kok putusan asing di bidang itu bisa diakui? Ya. Yaitu mengatur tentang maritime general average. Ya. Jadi putusan di bidang kelautan. Mungkin Anda bingung. Saya berikan contoh. Di khusus ini memang khusus sekali. Dan ini sayang di Fakultas Hukum Brawijaya sejauh ini kurang mengembangkan, tidak tahu ya, mungkin Ibu Dr. Diana, tapi kayaknya Ibu Dr. Diana itu lebih pada hukum publiknya, hukum laut, ya kan, batas-batas laut Indonesia, Malaysia itu bagaimana, gitu kan, zona ekonomi eksklusif bagaimana, tapi jarang yang ahli tentang shipping law. Nah, itu nggak ada, padahal itu gede banget fee-nya untuk lawyer-lawyer yang kerja di hukum pengangkutan kapal. Ya, ya ini, lihat ini fotonya. Belum lagi kalau kapal itu tabrakan. Waduh, banyak. Dan itu kalau Anda tahu ya, sengketa shipping, sengketa di bidang perkapalan itu, Indonesia, kapal-kapal Indonesia itu justru diselesaikannya yaitu tadi karena apa? Karena putusan pengadilan untuk bidang ini itu boleh diputuskan pengadilan asing. Karena 724 KUH dagang tadi. Itu rata-rata diselesaikan pengadilan asing, saudara. Hong Kong itu paling sering tempat yang dijadikan rujukan untuk penyelesaian sengketa tabrakan kapal yang melibatkan apa? Kapal-kapal Indonesia. Nah ini sayang Fakultas Hukum, saya baru sadar juga ya setelah lama bergelut dengan HPI, oh iya ya, bidang shipping law ini pengangkutan dengan kapal. Dia diajarkan memang di hukum dagang, tapi ya singkat sekali sih, konsemen seperti itu aja, tapi ya, tapi tidak dibahas. Jadi apa sih pasal 724 KUH dagang itu? Intinya begini, dalam pengangkutan dengan kargo, bukan penumpang ya, kalau penumpang lain lagi aturannya. Nah, kita lihat di sini. Pengangkutan dengan kargo seperti ini, itu banyak dihadang bahaya. Ya, bahaya, karena kita melewati laut bebas, ocean, samudra. Kadang ya kapalnya sendiri kecelakaan, human error, seperti itu. Atau karena bencana alam. Sehingga kru kapal, pemilik kapal pengangkut ini perlu mengorbankan, menceburkan beberapa kontainer-kontainer. Padahal kontainer itu kan punya perusahaan ya yang mengirimkan barangnya untuk diekspor ke negara lain. Jadi kapal itu terpaksa harus, perusahaan pengangkut ya yang punya kapal kargo ini terpaksa harus membuang. Sebagian diselamatkan, sebagian dibuang kan gitu. Yang diselamatkan ya alhamdulillah kargonya selamat. Ya, yang hilang dibuang karena supaya pesawatnya tidak pesawat sampean. Kapalnya seperti di sini tidak apa itu capsize itu tidak terbalik kan. Seperti itu. Sehingga
kargo itu harus dibuang. Atau kalau terbakar ada yang terselamatkan, nah seperti ini collision itu tabrakan. Itu terjadi benar-benar. Bukan berarti hanya dibuang saja, tetapi kapal yang kemudian dalam tanda petik itu sekarat, ya dengan kargo-kargo yang masih menumpuk itu kan harus ditarik ke pelabuhan terdekat, ya ke pelabuhan terdekat. Misalnya di India sana, ya ditarik ke pelabuhan di India kan begitu. Nah sekarang pertanyaan besarnya, siapa yang menanggung kerugian ini? Nah, gitu kan? Saya ada warning internet connection saya tidak stabil. Sebentar saya matikan video saya. Oke. Nah, jadi biaya kerugian, kemudian biaya penyelamatan kapal, dan seterusnya, biaya kargo-kargo yang hilang atau harus dibuang tadi, itu harus ditanggung bersama. Nah itu, ngerti? Ditanggung bersama. Maka istilahnya adalah ini, general average. Jadi harus disamaratakan. Jadi kerugian itu dan seluruh biaya-biaya penyelamatan kapal itu harus ditanggung sama rata oleh seluruh pemilik kargo. Berapa besarnya? Nah, itu diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan di mana? Yaitu tadi yang Bu Afifah bilang. Pengadilan terdekat dengan tempat kecelakaan. Walaupun kapal pengangkutnya dari Indonesia, sebagian besar kargo-kargo itu juga Indonesia. Tapi kan itu harus segera diputuskan cepat. Misalnya oleh pengadilan terdekat di India sana. Jadi pemilik-pemilik kargo itu, entah itu kapalnya juga lewat Malaysia, ya kapalnya juga lewat Singapura misalnya. Ya semua pemilik kargo itu harus menanggung rata kerugian yang dialami oleh pengangkut tadi. Bisa dipahami. Yang menentukan berapa jumlah besar ganti kerugian dan seperti itu, ya pengadilan asing, ya pengadilan terdekat di mana kecelakaan kapal itu terjadi. Ya seperti ini. Sehingga dengan demikian, maka hampir seluruh dunia, kitab undang-undang hukum dagang itu mengakui khusus untuk kecelakaan kapal pengangkut, ya, pengangkut barang ya, bukan pengangkut manusia, itu harus diakui, putusan pengadilan asing itu harus diakui dan dilaksanakan di negara lainnya, khusus untuk itu. Bisa dipahami ya? Sehingga prinsip pengakuan putusan asing hanya yang terkait pasal 724 KUHD itu saja yang diakui di Indonesia. Dan putusan dari negara lain yang memiliki treaty. Treaty itu apa? Kesepakatan atau traktat. Sejauh ini Indonesia tidak memiliki traktat apapun dengan negara lain terkait pengakuan putusan, pengakuan timbal balik putusan asing. Kita tidak memiliki treaty untuk itu. Jadi kesimpulannya, putusan asing itu pada prinsipnya tidak bisa diakui di Indonesia. Kecuali terkait yaitu tadi pembagian rata atas kerugian yang dialami dalam pengangkutan kargo kapal laut, itu tok. Oke, jelas ya saudara? Kemudian ada doktrin lain terkait pengakuan putusan asing. Kita berbicara di sini putusan asing itu adalah putusan pengadilan asing ya. Karena belum ada undang-undangnya, yaitu sekali lagi, adalah Profesor Sudargo Gautama, dan demikian pula di
RUU HPI yang sekarang masih dalam proses pembuatan menyarankan seperti ini. Namun untuk putusan asing yang bersifat apa? Deklaratoir. Deklaratoir itu apa tadi? Penetapan kan? Sah tidaknya, cakap tidaknya, dan putusan asing yang bersifat konstitutif, misalnya membubarkan perkawinan, nah, itu ya, mengangkat pengampu atau pengangkatan anak, itu harusnya diakui di Indonesia sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Ya. Misalnya kalau perkawinannya itu perkawinan sesama jenis, ya jelas nggak diakui gitu aja karena melanggar ketertiban umum. Ya, tapi sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, putusan deklaratoir dan konstitutif asing tadi harusnya diakui di Indonesia. Jadi katakan contoh, putusan perceraian di pengadilan asing sudah diputuskan di Tokyo misalnya, ya tidak lagi diadili di Indonesia, gitu aja. Itu artinya diakui, ya. Ya sudah cukup diputus oleh pengadilan Tokyo, di mana Pak Sutri itu bercerai. Putusan pengangkatan anak, ya tidak perlu lagi, sudah disahkan anak ini diadopsi gitu ya, menurut hukum Australia, ya sudah nggak usah dipermasalahkan lagi di pengadilan Indonesia. Ya, contoh-contoh seperti itu. Itu kalau putusannya bersifat deklaratoir atau konstitutif. Itu menurut doktrin dan menurut RUU HPI tahun 2015 itu hendaknya diakui. Kalau diakui berarti tidak diadili lagi di Indonesia. Hanya untuk putusan yang kondemnatoir, yaitu tadi apa? Ada sanksi. Sanksi ganti rugi, sanksi eksekusi, jaminan. Nah, itu biasanya dalam kontrak internasional. Sehingga terkait pasal 436 RV, apa itu 436 RV, yang mengatakan bahwa putusan hakim negara asing tidak dapat dijalankan di wilayah hukum Indonesia, itu walaupun ada prinsip freedom of contract, ya, sehingga para pihak boleh memilih choice of court, itu boleh para pihak karena freedom of contract. Sangat tidak disarankan untuk kontrak yang dibuat oleh pihak Indonesia ada klausula choice of court yang menunjuk pengadilan asing. Sangat tidak disarankan. Ya logis saja. Karena apa? Kalau Anda memilih pengadilan New York, walaupun Anda pikir, wah ya pengadilan New York itu memang paling bonafit ya seperti itu. Wes itu hakimnya bisa dipercaya dan pasti putusannya adil misalnya. Permasalahannya adalah putusan pengadilan New York tidak bisa diakui di Indonesia karena ada pasal 436 RV. Nah, jadi tidak disarankan. Tapi kalau mau ya boleh-boleh saja. Yang penting ngerti konsekuensinya. Ya. Seperti itu. Itu untuk putusan yang bersifat kondemnatoir. Sekarang arti pelaksanaan. Jadi biasanya Anda menemukan di buku-buku, semua buku teks itu kalau menulis itu selalu pengakuan dan pelaksanaan. Pengakuan dan pelaksanaan itu dijadikan satu. Walaupun secara kaidah akademik harusnya berbeda. Pengakuan itu artinya apa? Yaitu tadi, nebis and idem. Sudah diputus di luar negeri, ya sudah putusan itu tidak diadili lagi, dihormati putusan itu, tidak diotek-otek lagi oleh pengadilan lain. Itu artinya pengakuan, diakui keberadaannya. Kalau masih diadili lagi ya berarti itu putusan yang lain itu kan berarti tidak eksis kan. Jadi arti pengakuan itu adalah kita menghormati putusan itu dengan cara tidak mengadili lagi. Ya. Kalau pelaksanaan itu kita berbicara tentang apa? Ya mengeksekusi putusan itu kalau tidak dilaksanakan ya hanya di atas kertas kan. Ngerti saudara? Itu artinya.
perbedaan antara pengakuan dan pelaksanaan. Tetapi selalu ditulisnya jadi satu. Pengakuan sekaligus pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaan putusan asing kita sudah tahu, ya, putusan pengadilan asing tidak bisa dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia kecuali putusan di bidang apa tadi? Maritime General Average, yaitu tadi yang tentang kasus kecelakaan di bidang pengangkutan atau pasal 724 KUH dagang. Semuanya selain itu, maka putusan pengadilan asing itu harus diadili ulang oleh pengadilan Indonesia, kecuali putusan yang bersifat apa? Deklaratif atau konstitutif. Karena itu bersifat penetapan, ya, biasanya pada umumnya hanya bersifat penetapan, tidak ada sanksi, sehingga dapat langsung dilaksanakan. Misalnya kalau putusan perceraian ya tinggal didaftarkan di kantor Adminduk di Indonesia, kan gitu aja. Misalnya pengangkatan anak ya juga didaftarkan, gitu aja. Itu artinya pelaksanaan putusan asing. Tapi kalau putusannya bersifat kondemnatoir tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Putusan asing yang bersifat kondemnatoir tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Tidak hanya putusan asing yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, saudara, ini harap dicamkan, tapi juga putusan pengadilan Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar wilayah Indonesia. Sama. Apa dasar hukumnya? Pasal 431 RV. Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Ya sama dong. Ya karena kita tidak menerapkan doktrin apa tadi? Committee dan doktrin obligation tadi. Ya kalau kita tidak mengakui putusan asing, ya otomatis putusan pengadilan Indonesia siap-siap saja tidak diakui di negara di luar Indonesia. Gitu. Sejauh ini kita belum ada menandatangani traktat apapun, ya, traktat apapun. Beda dengan di Uni Eropa. Anda tahu Uni Eropa, ya? Uni Eropa itu kan terdiri dari sekitar 27. Ya sekarang Inggris sudah keluarkan dari Brexit itu. Uni Eropa itu beda dengan ASEAN, jauh lebih maju. Jadi putusan pengadilan negeri Jerman itu otomatis dieksekusi di Italia, di Perancis, dan seluruh negara anggota Uni Eropa. Misalnya seperti itu. Itu contoh traktat pengakuan putusan asing. Jadi sudah seperti putusan dalam negeri deh, gitu. Di Indonesia belum, di wilayah ASEAN aja kita punya traktat dengan Thailand, itu sampai sekarang traktatnya juga nggak pernah dilaksanakan. Jadi secara praktis putusan Indonesia tidak bisa dilaksanakan dan diakui di luar negeri, putusan luar negeri juga tidak bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Berbeda halnya dengan arbitrase, saudara. Ya, mungkin ini sesungguhnya Bu Nanda yang lebih paham, ya. Nah. Sebab kalau kita berbicara putusan pengadilan asing dalam konteks HPI, itu memang fokusnya pengadilan, ya. Putusan asing itu adalah putusan pengadilan. Tapi jangan dilupakan bahwa untuk kontrak, ini saya tuliskan. Jadi ini slide yang saya presentasikan sekarang ada sedikit berbeda dengan slide yang sudah saya upload di website, ya. Ini sudah saya perbarui tadi malam. Jadi kalau arbitrase, saudara, Anda mungkin sering dengar ya, arbitrase gitu. Apa sih itu? Nah, gitu. Jadi arbitrase itu boleh pengadilan swasta. Intinya pengadilan yang dipilih para pihak. Dan arbitratornya, ya arbitrator atau wasitnya itu adalah orang swasta, bukan hakim, intinya itu. Biasanya untuk di bidang bisnis, ya.
Ya, Profesor Leon Trachman, ingat ya Leon Trachman dari Australia, itu kan mengajarkan tentang investor and state dispute settlement. Diselesaikan di mana? Karena biasanya investor asing nggak percaya pada hukum negara tuan rumah, bener nggak? Akhirnya mereka menunjuk arbitrase, ngerti? Nah itu contohnya. Jadi arbitrase itu juga menghasilkan putusan yang biasanya sifatnya kondemnatoir. Nah, pemerintah Indonesia sering sekali kalah dalam arbitrase internasional melawan investor asing. Jadi pemerintah Indonesia itu suruh membayar ganti rugi misalnya. Ya, jadi boleh. Tapi sekali lagi arbitrase itu hanya diperbolehkan di bidang kontrak. Ya. Jadi bukan untuk sengketa di bidang waris, perkawinan nggak boleh. Hak kebendaan juga nggak boleh. Kenapa hanya boleh di bidang kontrak? Karena choice of forum atau choice of arbitration itu adalah wujud dari prinsip ya utama kontrak, yaitu freedom of contract. Sehingga yaitu tadi, karena itu dipilih sendiri kan oleh para pihak sepakat sendiri. Sehingga putusan arbitrase asing juga harus dihormati dan dilaksanakan para pihak. Di Indonesia ada dasar hukumnya untuk arbitrase asing. Indonesia sudah meratifikasi New York Convention. New York Convention tahun 58 itu judul panjangnya ini ya. Judul panjangnya Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Ya, disingkat menjadi New York Convention. Indonesia sudah meratifikasi sejak tahun 81, sehingga konsekuensinya putusan arbitrase asing, bukan pengadilan asing ya saudara, arbitrase asing itu bisa diakui. Apa arti diakui? Jadi kalau putusan itu sudah dibuat oleh arbitrase asing, sengketa kontrak itu sudah diproses oleh arbitrase asing, tidak dapat diadili lagi, tidak dapat diadili ulang oleh pengadilan di Indonesia. Jadi putusan arbitrase asing as it is ya, apapun itu harus diakui. Jadi pengadilan Indonesia tidak boleh ngobrak-ngabrik lagi putusan yang sudah dibuat oleh arbitrase asing yang dipilih sendiri oleh para pihak. Itu arti pengakuan putusan arbitrase. Pelaksanaannya gimana, Bu? Soalnya sekali lagi, arbitrase itu kan bukan pengadilan ya, bukan lembaga negara. Tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Benar nggak? Arbitrase itu kan orang swasta. Kalau di Indonesia ada arbitrase Indonesia yang terkenal, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bu Nanda sudah sekilas ya menyebut tentang BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI itu ada di Jakarta. Banyak sengketa-sengketa bisnis secara praktis lebih cepat karena arbitrase itu tidak mengenal kasasi, tidak mengenal peninjauan kembali. Ya, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tapi masalahnya putusan arbitrase itu tidak dapat dieksekusi oleh lembaga arbitrase karena lembaga arbitrase itu bukan lembaga pemerintah. Sehingga untuk pelaksanaannya, saudara, putusan arbitrase asing itu harus tetap eksekusinya melalui pengadilan negeri. Karena di pengadilan negeri itu tersedia apa? Jurusita ya dan seperti itu. Biasanya kan putusan arbitrase itu ada apa? Unsur menghukumnya ya, kondemnatoir. Nah, kalau mau menyita, mau mengambil ganti rugi, nggak bisa arbitrasenya sendiri datang ke tempat propertinya perusahaan yang dinyatakan kalah ya dalam sengketa, nggak bisa. Harus menggunakan pengadilan setempat.
Demikian pula putusan arbitrase asing untuk dieksekusi di Indonesia juga harus menggunakan prosedur hukum acara perdata Indonesia untuk eksekusinya. Ya, itu. Jadi itu Anda bisa pelajari lebih lanjut nanti pada mata kuliah apa? Alternatif penyelesaian sengketa. Mata kuliah di bawah laboratorium hukum ya, mata kuliah praktek kalau itu. Jadi peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase. Terus ada lagi undang-undang tentang arbitrase dan ya sudah barang tentu HIR ya, untuk gimana sih caranya melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase asing. Tapi yang jelas putusan arbitrase asing berbeda dengan putusan pengadilan asing. Arbitrase asing putusannya bisa diakui di Indonesia. Karena apa? Indonesia sudah meratifikasi New York Convention tentang pengakuan recognition dan pelaksanaan enforcement dari putusan pengadilan asing, Foreign Arbitral Awards. Itu bedanya arbitrase dengan pengadilan. Tapi sekali lagi, saya tekankan arbitrase hanya diperbolehkan di bidang kontrak saja. Oke? Gitu. Pelaksanaannya tetap mengikuti hukum acara perdata Indonesia. Mahasiswa, aduh, alhamdulillah bisa menyelesaikan. Ada pertanyaan? Tinggal berapa menit ini? Ada tinggal 7 menit. Baik. Jadi minggu depan sekali lagi Anda menghadiri apa tadi? Ini ya. Materinya nanti saya share di lewat koordinator. Hari Rabu ya. Hari Kamisnya kuis karena kan belum tugas terstruktur kalian ya. T2-nya belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri, saudara. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu Afifah. Bye, see you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya close ya Bu, izin ya. Iya, videonya dikirim. Seperti biasa. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Iya. Gladi Resi. Makasih Bu Mega. Makasih Bu